Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan namaku Ahmad Malik Fajar. Aku adalah mahasiswa ilmu keperawatan. Di channel ini, aku akan membawakan video yang berhubungan dengan ilmu keperawatan itu sendiri ataupun yang berkaitan dengan kesehatan. Maka dari itu, dukung ya untuk video ini ke depannya. Di konten yang pertama ini, aku akan membahas terkait tokoh-tokoh keperawatan modern dunia. Pastinya teman-teman sudah tahu kan untuk tokoh-tokoh keperawatan modern dunia, khususnya bagi mahasiswa keperawatan nih, kan sudah termasuk teori keperawatan di perkuliahan. Ya, tokoh keperawatan modern dunia itu ada Florence Nightingale, ada Dorothea Orem, dan ada Callista Roy, dan masih banyak lagi sih. Tetapi teman-teman tahu nggak, sebelum adanya tokoh keperawatan modern dunia ini, ada loh tokoh keperawatan muslim di dunia. Siapa itu? Ya, Rufaidah Al-Asalmiyah. Rufaidah Al-Asalmiyah atau dipanggil dengan Siti Rufaidah adalah perawat Islam pertama di dunia. Ia dikenal jauh sebelum The Pioneer of Modern Nursing. Nama lengkap dari Rufaidah adalah Rufaidah binti Sa'ad Al-Bani Aslam Al-Khazraj. Rufaidah lahir pada tahun 570 Masehi dan wafat pada 632 Masehi di Yastrib, Madinah. Rufaidah lahir pada masa Rasulullah SAW, yakni pada abad pertama Hijriah atau abad ke-8 Masehi. Rufaidah termasuk golongan Ansor atau golongan orang-orang yang pertama masuk Islam di Madinah. Rufaidah mempelajari ilmu keperawatan sejak kecil saat mengikuti ayahnya. Ayah Rufaidah bernama Sa'ad Al-Aslami yang dikenal sebagai tabib yang mampu menyembuhkan berbagai penyakit dengan jampi-jampi dan jimat. Kontribusi Rufaidah terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kontribusi saat sebelum peperangan Islam terjadi, kedua saat peperangan Islam terjadi, dan ketiga pasca peperangan Islam terjadi. Yang pertama, membangun praktek pengobatan milik ayahnya menjadi nyaman, bersih, dan higienis, yang pada awalnya tempat itu adalah kotor. Perubahan itu didasarkan atas ajaran Rasulullah SAW yang menganjurkan kebersihan, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Yang kedua, menghilangkan jampi-jampi dan jimat dalam proses pengobatan yang diajarkan oleh ayahnya, karena hal tersebut dapat menimbulkan kesirikan. Maka dari itu Rufaidah menganjurkan kepada pasien agar berlindung dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam proses penyembuhan penyakitnya, bukan malah meminta kepada jampi-jampi atau jimat-jimat, karena hal itu termasuk dalam kesirikan. Kontribusi Rufaidah dalam memulai asuhan keperawatan dengan mengabdikan diri merawat kaum muslimin yang sakit di medan perang. Rufaidah menjadi sukarelawan dan merawat korban yang terluka akibat perang Badar, Uhud, Khandak, dan perang Khaybar. Rasulullah SAW memerintahkan korban yang terluka dirawat oleh Rufaidah, lalu ia mendirikan rumah sakit lapangan yang diberi nama Khaimah Rufaidah atau Tenda Rufaidah, yang lokasinya di samping Masjid Nabawi pada masa itu. Kontribusi Rufaidah di bidang keperawatan tidak berhenti saat perang saja, melainkan setelah perang, Rufaidah makin giat lagi dalam berkontribusi untuk memajukan peradaban Islam, di mana ia waktu itu terlibat dalam aktivitas sosial, yakni membantu sesama muslim, membantu orang miskin, anak yatim, dan orang yang mengalami kecacatan. Rufaidah berhasil membangun sekolah keperawatan pertama di dunia Islam yang lokasinya tidak dilaporkan. Rufaidah mendorong wanita muslim untuk menimba ilmu keperawatan atas izin Rasulullah SAW untuk menjadikan wanita memiliki pribadi yang terdidik. Sekitar abad ke-7, Rufaidah Al-Aslamiyah menggagas teori keperawatan untuk pertama kalinya. Dasar teori keperawatan ini adalah memberikan pelayanan kesehatan kepada siapa saja tanpa memandang si kaya dan si miskin. Pelayanan kesehatan itu terkait tentang pencegahan penyakit atau preventive care dan penyuluhan kesehatan atau health education. Teori keperawatan ini bahkan masih digunakan sampai hari ini. Secara tidak langsung telah memengaruhi teori-teori keperawatan di generasi selanjutnya, yakni teori kesehatan lingkungan dari Florence Nightingale, teori
self-care atau perawatan diri dari Dorothea Orem, teori model adaptasi dari Sister Calista Roy, teori sistem perilaku dari Dorothy E. Johnson, dan teori keperawatan modern lainnya. Rufaidah Al-Asalmiyah sangat berpengaruh bagi berkembangnya keperawatan. Tak luput dari karya-karya monumentalnya seperti membangun rumah sakit lapangan, membangun sekolah pendidikan keperawatan, menggagas kode etik keperawatan, dan menggagas teori keperawatan, serta mengimplementasikan perawatan rohani Islam. Mungkin itu saja yang bisa aku jelaskan tentang Rufaidah Al-Asalmiyah sebagai tokoh keperawatan Islam dunia. Maka dari itu, kita sebagai orang muslim sepatutnya bangga dan dapat mengambil pelajaran yang baik dari kisah Rufaidah Al-Asalmiyah sebagai tokoh keperawatan muslim di dunia. Terlebih lagi bagi teman-teman sejawat perawat, kisah Rufaidah Al-Asalmiyah ini bisa dijadikan pondasi dalam diri untuk keberkahan memulai asuhan keperawatan kepada pasien nantinya. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Kalau teman-teman suka dengan video ini, tekan tombol like dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.